Teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita mulai trading teman-teman ya. Nah, untuk setiap video kita nanti teman-teman gini, di awal video kita kasih edukasi dulu teman-teman ya. Kita kasih edukasi, kemudian setelah edukasi baru kita trading teman-teman ya. Untuk video-video kita selanjutnya gitu teman-teman ya. Di awal video kita kasih edukasi sedikit. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan trading teman-teman, agar gini teman-teman ya, karena banyak pertanyaan di kolom channel kita itu cara daftar kemudian cara depositnya susah teman-teman ya, karena ada di salah satu video kita sebenarnya sudah kita jelaskan teman-teman ya, cara deposit kemudian cara WD yang baik atau cara deposit yang baik itu sudah kita jelaskan teman-teman. Nah, ada beberapa teman-teman kita di kolom YouTube kita komentarnya itu mereka baru buka per video teman-teman ya, jadi nggak semua video kita mereka tonton teman-teman ya. Nah, untuk kedepannya setiap videonya nanti kita selipkan di awalnya edukasi teman-teman, edukasi dulu baru kita trading, action tradingnya teman-teman ya, agar teman-teman paham ya cara pasang indikator, kemudian cara daftarnya teman-teman ya, kemudian cara deposit, cara withdrawnya teman-teman ya. Makanya kita selipkan di setiap videonya di awal video lah teman-teman ya. Kemudian di awal video kita masukkan edukasi sedikit, cara daftar, cara deposit, kemudian cara withdraw ya atau WD. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dengan sesi tradingnya teman-teman. Oke, seperti biasa kita mulai trading dulu teman-teman ya. Nah, di sini baru kita mulai trading. Nah, di sini kita saldo kita di akun resmi ya 2.996. Berarti kita nanti bisa open posisi di maksimal 1% dari saldo kita teman-teman ya. Berarti di sekitar 30.000 teman-teman. Seperti biasa kita ke tabel manajemen dulu teman-teman ya. Kita tabel manajemen. Kita bakal hitung teman-teman ya, profit minimal 5% dan 10% nya. Saldo kita 2.996.000 ya di sini teman-teman ya. Oke. Sorry teman-teman, kelebihan 0. Nah, di sini 5% nya sekitar 150.000 teman-teman ya. Maksimal 10% di 300.000 per sesinya. Kita coba kejar di 10% teman-teman ya. 10% profitnya per sesinya. Oke teman-teman, ini perlu ya untuk teman-teman pemula, di sini perlu teman-teman. Jadi kita tahu stop lossnya. Nah, stop ketika profit, kemudian loss ketika berhenti, stop. Sorry teman-teman, stop ketika loss dan stop ketika profit. Stop ketika loss itu minimal di open posisi di 4 teman-teman ya. Berarti di kompensasi ketiga itu kita sudah harus stop teman-teman. Nanti balikin modal lagi ya pelan-pelan ya. Seandainya loss teman-teman. Oke. Ngoceh di tabel manajemennya sudah teman-teman ya. Di menu manajemennya kita langsung ke platformnya teman-teman, trading ya. Nah, seperti biasa kita ke waktu time frame di 1 menit teman-teman ya. Nah, untuk pagi biasanya pasar yang terbuka itu 2 teman-teman ya, crypto dan altcoin. Nah, ini sudah kita jelaskan teman-teman ya di video-video kita sebelumnya. Untuk pasar yang terbuka di pagi hari itu cuma 2 teman-teman, crypto dan altcoin ya. Nah, untuk pasar yang ini, pasar yang lain ini teman-teman ya, dia bakal terbuka di waktu jam 14 teman-teman ya, atau jam 2 siang baru terbuka semua pasar teman-teman ya. Enaknya teman-teman trading itu di pasar sedang terbuka semua teman-teman, jadi banyak pilihan ya, banyak pilihan dan banyak momen golden moment atau momen terbaik untuk open posisi ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita pakai indikator andalan kita teman-teman ya, stokastik. Di sini periode 10 ya, sebelumnya kita sudah jelaskan teman-teman ya. Nah, di sininya biarkan itu standar teman-teman, kayak jenuh beli, jenuh jual. Di sini biarkan teman-teman ya, biarkan default. Oke, di sini yang dirubah, kalau saya ya dirubah cuman periodenya teman-teman, untuk warnanya saya defaultkan ya. Oke, di sini kita oke kan. Sorry teman-teman ya, beberapa hari ini agak pilek teman-teman. Kemudian kita pakai garis jitu andalan kita teman-teman ya, di Fibonacci. Nah, teman-teman di sininya biarkan standar ya, warnanya teman-teman bebas mau ganti apa ya. Nah, untuk gaya garisnya saya suka ini teman-teman ya, yang tebel, karena saya suka tebel teman-teman ya, yang cabi-cabi gitu teman-teman. Oke, di sini kita terapkan. Nah, seperti biasa kita gambar dari resisten ke support ya, di sini resisten, di sini support ya. Nah, oke teman-teman. Nah, di altcoin kemudian di kripto kita gambarkan juga teman-teman ya. Oke.
Fibonacci di sini. Kemudian gambar dari support ke resisten di sini teman-teman ya. Nah, kita siapkan dulu teman-teman, kita open posisi di 30.000 di sini ya. 30.000. Kenapa 30.000? Karena 1% dari maksimal teman-teman ya, 1% dari saldo kita teman-teman ya. Itu sudah wajib teman-teman ya, untuk open posisi itu 1% dari saldo kita, karena kita pakai teknik kompensasi teman-teman ya. Main cara aman untuk pemula teman-teman. Oke, kita pantau dulu di altcoin. Bentar teman-teman, kita cari ya. Kayaknya di sini kita open posisi ke atas teman-teman ya, di menit 31. Nah, kenapa di menit 31? Itu perpindahan candle teman-teman ya. Kita siapkan dulu kompensasinya di 75.000 seandainya ini loss. Ya, 75.000. Kenapa kita open posisi di menit 31? Di detik, sorry teman-teman ya. Di detik 31 itu perpindahan candle teman-teman. Jadi kalau kena sliding kita masih kemungkinan profit teman-teman ya. Biasanya kalau kena sliding dia jadi doji teman-teman ya. Oke, kita lihat indikatornya masih naik teman-teman ya. Indikator bawahnya masih naik. Kita lihat di waktu 30 detik. 30 detik close teman-teman, tergantung candle ini ya. Nah, dia mau persilangan juga. Nanti kita coba open posisi ke bawah teman-teman ya. Kita coba kompensasi ke bawah di tetap teman-teman ya, di detik 31. Oke, kita lihat di kripto. Tadi kita open kripto, kita kompensasi ke bawah di detik 31 teman-teman ya. Di detik 31 itu perpindahan candle teman-teman ya. Kita siapkan di 188.000 seandainya loss teman-teman di kompensasinya ya. Kalau kita lihat di sini mau persilangan teman-teman ya. Kalau kita lihat di sininya sudah ada lekukan. Nah, sini teman-teman melengkuk ya. Ada penolakan. Tapi waktunya masih panjang, kita tunggu dulu teman-teman. Jangan kompensasi dulu ya, jangan open kompensasi dulu teman-teman. Kompensasilah setelah open posisi teman-teman ya. Kalau open posisi ini loss tadi baru kita kompensasi. Kalau ini profit jangan kompensasinya teman-teman, jangan mainin kompensasinya. Tetap dibalikan ke 30.000 teman-teman ya, seandainya ini loss. Oke, gitu cara main teknik kompensasi teman-teman ya. Makanya kita open posisinya di maksimal 1% dari saldo teman-teman ya. Itu sudah wajib teman-teman kalau ingin main kompensasi ya, main aman lah teman-teman ya, untuk trader pemula teman-teman. Nah, ini kan profit teman-teman ya. Jangan teman-teman open posisi di sini teman-teman di 188.000 lagi ya. Rubahlah ke 30.000 di open posisi kita pertama kali tadi teman-teman. 1% ya, maksimal 1% dari saldo kita. Oke teman-teman. Di sini sudah berubah, di sini resistennya teman-teman ya, supportnya tetap masih di sini. Kita lihat di altcoin. Altcoin dia sudah mulai berubah juga teman-teman, hati-hati ya. Harus dilihat garis SNR-nya teman-teman ya, untuk tabel atau garis Fibonacci-nya teman-teman. Nah, sayangnya di sini kita cuman ada dua pasar teman-teman yang terbuka untuk pagi ya. Itu nah, di sini teman-teman cuma kripto dan altcoin ya. Oke, di sini kita lihat, kita coba masih open posisi ke bawah teman-teman di menit 31 ya. Oke. Di detik, sorry teman-teman, di detik 31 ya. Ntar kita siapkan kompensasinya di 75.000 teman-teman, seandainya loss ya, 75.000. Awas teman-teman jangan kebanyakan nol ya. Nah, di sini kita ketemu doji teman-teman ya. Doji ke candle ketiga ya, doji. Nah, tergantung candle ini teman-teman. Kalau candle ini merah berarti ini doji pembalikan arah teman-teman ya. Kalau ini nanti hijau berarti, sorry teman-teman ya, kalau ini merah berarti itu doji penerusan arah teman-teman ini ya. Doji ini tuh kalau ini merah itu berarti doji penerusan arah. Nah, kalau ini candle ini warna hijau nantinya itu doji pembalikan arah teman-teman ya. Oke, karena dia turun di sini ada doji. Nah, kalau ini hijau dia pembalik arah tren pasar ya, doji ini. Kalau dia masih merah di sini berarti doji ini penerusan arah. Kita sudah jelaskan juga teman-teman yang di video-video kita sebelumnya ya, tentang doji ya. Apa sih itu doji, kemudian setelah doji itu candlenya apa gitu teman-teman ya. Oke, di sini kita profit. Jangan open posisi di 75.000 teman-teman ya, tetap di open posisi di 30.000 ya, karena 1% dari
saldo kita teman-teman ya, maksimal 1% dari saldo kita untuk open posisi pertamanya. Oke, kita lihat di altcoin. Altcoin masih sideways teman-teman ya, hati-hati ya. Ini tanda-tanda pasar sideways teman-teman ya. Nah, ini ya. Oke. Kita ke kripto dulu, kita pantau di kripto. Kripto kayaknya di indikator stokastiknya masih turun teman-teman ya. Di sini juga masih rendah, masih 33 ya, maksimalnya itu di 20 teman-teman ya, tren pembalikan arah itu. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Di sini kita ketemu doji lagi ya, masih di sini kayaknya, masih supportnya masih sini. Kita ketemu doji lagi di sini ya teman. Kita coba posisi ke atas deh di detik 31 teman-teman. Kita lihat ini doji pembalikan arah atau perubahan arah ya. Kita tetap di kompensasi dulu, terapan kompensasi di 75.000, seandainya ini loss 75.000 ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, kalau candle ini hijau, nah berarti doji pembalik arah teman-teman ya, doji ini ya. Kalau doji ini tadi kan dia penerusan arah teman-teman, karena di sini merah ya. Kalau di sini hijau, berarti doji pembalikan arah teman-teman ya. Ciri-ciri doji gini teman-teman, sini doji ya, dia setengah tiang nih teman-teman ya, sini doji, kemudian ini doji teman-teman ya. Nah, ini doji. Nah, itu ciri-ciri doji teman-teman ya. Nah, kalau ini hijau berarti dia bakal jadi pembalik arah teman-teman ya. Kita siap lagi di 30.000 sini teman-teman. Nah, ini kan dia turun teman-teman ya. Kemudian ada doji di sini, dia hijau, berarti doji pembalik arah tren pasar teman-teman ya. Di sini nanti kita coba open posisi lagi di detik 31 teman-teman ya. Oke, kita siapkan kompensasinya dulu sebelum kita mengoceh teman-teman ya, 75.000. Awas teman-teman ya, jangan kebanyakan nol ya. Kita lihat di stokastiknya. Di indikator stokastiknya masih kuat naik teman-teman ya, belum ada lekukan sebenarnya, belum ada penolakan. Kita pantau di 30 detik ya, apa yang terjadi di waktu 30 detik. 30 detik masih loss teman-teman ya, tergantung candle ini ya. Kita coba di 1 menit, kita lihat 1 menit kayaknya loss nih teman-teman ya, karena dia sudah terlalu jauh teman-teman ya, dari di sini teman-teman, dari open posisi kita ke sininya terlalu jauh teman-teman ya. Di kripto kita di altcoin, altcoin dia mulai berubah juga teman-teman ya. Di sini untuk supportnya di sini teman-teman. Kita lihat kripto dia turun, kita open posisi ke bawah teman-teman ya. Kita coba kompensasi ke bawah. Kita siapkan dulu kompensasinya teman-teman di 188.000 ya. Oke, 188.000. Seandainya loss, kalau kita lihat di sininya momen persilangan tadi teman-teman, karena kita tadi sempat melihat ya di sini ada lekukan ya, berarti dia bakal jadi momen persilangan sebenarnya. Tapi kita lihat dulu di waktunya masih lama, masih sekitar 28 detik lagi teman-teman ya. Oke, jangan dipaksakan teman-teman ya. Kalau ini loss nanti jangan dipaksakan. Kita baca dulu arah pergerakan pasarnya mau kemana teman-teman ya. Kayaknya ini dia masih kuat ke bawah teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu di detik-detik terakhir biasanya kena sliding teman-teman ya. Nah, benar teman-teman ya, karena tadi kita sempat melihat teman-teman indikatornya yang stokastik bawah ini teman-teman ya. Stokastik bawah ini dia mau jadi momen persilangan di sini teman-teman ya. Makanya kita berani open posisi bawah di sini teman-teman. Oke. Nah, kalau kita profit kita balikin lagi ke 30.000. Tetap gini teman-teman ya cara mainnya ya. Di 30.000. Kayaknya di kripto tren pasarnya sudah mulai berubah teman-teman ya. Di sini bakal jadi resisten terdekatnya di sini. Kemungkinan besar di sini bakal jadi supportnya teman-teman. Ntar kita lihat ya, kalau candle ini dia lebih besar daripada candle ini teman-teman ya, kita open posisi ke atas teman-teman ya. Tapi kita tunggu dulu karena waktunya masih panjang. Di altcoin juga sudah mulai berubah teman-teman ya. Di sini resisten ya, resistennya. Kita lihat teman-teman, kalau candle ini lebih tinggi daripada candle ini teman-teman ya, candle hijau lebih tinggi daripada candle merah, kita bakal open posisi ke atas di detik 31 teman-teman. Oke, kita open posisi detik 31. Sebentar kita siapkan kompensasinya sebelum ngoceh teman-teman ya di 75.000 agar kita tidak gerasa gerusuk di detik-detik terakhir teman-teman ya.
Kalau kita lihat ini profit teman-teman, kenapa? Karena di sininya hijau teman-teman ya, hijau, candle hijau ini itu lebih gede daripada candle merah ini teman-teman ya. Berarti kekuatan dari buyer itu lebih kuat teman-teman ya. Kemudian di sini kalau kita lihat momen persilangan ya, kita lihat dulu teman-teman ya, momen persilangannya di sini atau di candle setelah ini teman-teman. Kita tetap kompensasi ke atas seandainya ini loss teman-teman ya. Karena kita mengacu di sini teman-teman, candle hijau ini dia lebih gede daripada candle merah ini teman-teman ya. Berarti yang artinya si buyer itu lebih dominan daripada seller teman-teman ya. Makanya di sininya candlenya lebih gede ya, candle hijau ini daripada candle merah ini. Oke, kalau loss kita tetap kompensasi ke atas teman-teman ya. Oke, loss ternyata teman-teman masih ada penolakan ya. Masih ada sedikit penolakan. Nah, di sini dia ada penolakan ya teman-teman, makanya loss di titik terakhir ya. Kita siapkan kompensasinya di 188.000 seandainya ini loss teman-teman ya. Di sini tadi kita loss teman-teman ya, loss tipis sebenarnya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya. Tadi dia kan sebenarnya mau hijau di sini teman-teman ya. Karena ada sedikit penolakan, makanya di candle yang setelahnya dia hijau, makanya kita berani open posisi ke atas teman-teman yang untuk kompensasinya teman-teman ya. Nah, ini dia jauh teman-teman. Sebenarnya di candle ini tadi dia sudah mau naik teman-teman ya, dia sudah mau naik, tapi masih ada penolakan teman-teman ya, masih ada penolakan, sedikit penolakan dari seller, makanya di sini jadi doji teman-teman ya. Nah, puncaknya di sini teman-teman, terjadi persilangan atau kenaikan trennya di sini di candle yang ini. Oke, di sini kita profit ya, kita rubah lagi ke 30.000, open posisi semula teman, 30.000. Kita coba ke tabel manajemen dulu, berarti kalau 5% itu sekitar 150.000 teman-teman ya, dari 5% dari saldo kita ya di 2.996.000, maksimal 10% ya di 300.000 teman-teman. 5% berarti 150. Oke, kita hampir mendekati 5% profit teman-teman ya. Oke, kita ke altcoin. Nah, pasar lagi sedang tidak stabil, hati-hati teman-teman ya. Ciri-ciri pasar tidak stabil tuh ini teman-teman ya. Lihat teman-teman, pergerakan candle ini dia turun drastis banget teman-teman ya. Itu bahaya untuk open posisi ya. Kita lihat di kripto dia kayaknya masih kuat ke atas. Kita coba open posisi ke atas ya, sekali di detik 31 teman-teman ya, di perbincangan candle. Oke, 31. Di sini kita siapkan kompensasi dulu. Seandainya loss teman-teman wajib ya, setelah open posisi siapkan kompensasi. Awas teman-teman ya, nolnya jangan kebanyakan. Kalau kita lihat, kita tetap pantau ini teman-teman garis indikator lah ini teman-teman, indikator stokastiknya ya, periode 10 ini kayaknya masih mancung ke atas teman-teman, yang masih kuat ya naik ya, belum ada tanda-tanda di sini melengkung, kemudian belum ada tanda-tanda untuk pembalikan tren arah pasar teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah dia masih kuat naik teman-teman ya, masih kuat naik, kuat sekali naiknya teman-teman, karena indikator di sininya masih kuat naik teman-teman ya, masih lurus mancung ke atas teman-teman ya. Oke. Tunggu dulu teman-teman ya, masih 13 detik lagi ya. Kalau ini profit nanti kita kayaknya sudah menembus ya, sudah tembus di 5% profit ya dari saldo kita tadi sekitar 3 juta teman-teman ya. Oke, profit di sini balikan lagi teman-teman ke 30.000 ya, 30.000. Oke, di sini kita lihat sudah berubah kayaknya teman-teman tren pasarnya. Di sini tadi kita sudah profit sekitar 160 ribuan ya. Berarti kita sudah target kita yang 5% sudah terpenuhi teman-teman ya, profitnya ya. Kita tinggal mengejar di 5% lagi, jadi 10% teman-teman untuk profit per sesi ini ya. Oke, kita lihat di altcoin. Nah, altcoin pasarnya sudah mulai berubah teman-teman, hati-hati di sini ya. Di sini tadi sekali lagi saya tekankan ini teman-teman, ini pasar tidak stabil ya. Karena lihat pergerakan candle ini di luar normal teman-teman, lihat dia turun jauh banget teman-teman ya. Oke, kita coba pantau di kripto kayaknya belum ada teman-teman ya, belum ada indikator pembalikan arah pasar. Kita coba tetap follow the trend dulu teman-teman di sini ya. Kita siapkan dulu ya kompensasi seandainya loss di 75.000 ya. Kenapa 75.000? Karena
dikali 2,5 teman-teman ya, 2,5 dari open posisi kita di 30.000 teman-teman ya. Nah, untuk kompensasi itu bisa dikali 2 teman-teman ya. Kali 2 dari 30.000 berarti 60.000 teman-teman ya, atau dikali 2,5 dari 30.000 berarti sekitar 75.000. Kita pakai dikali 2,5 teman-teman ya, dari open posisi kita pertama di 30.000. Kalau kita lihat di sininya momen persilangan teman-teman ya, seandainya loss kita bakal kompensasi ke bawah ya. Kalau ini loss kayaknya dia sudah ada indikator untuk tren pembalikan arah pasar teman-teman ya, tren turun, pasarnya turun. Kalau ini loss nanti kita coba kompensasi ke bawah teman-teman ya. Tunggu dulu teman-teman ya di detik-detik terakhir ya. Oke, profit teman-teman ya, jangan kompensasi ya teman-teman. Dibalikin lagi ke 30.000 ya, kayaknya di sini tanda-tandanya teman-teman ya, tanda-tanda bakal ada tren pembalikan pasar di sini teman-teman. Karena di sini ada doji ya, ada doji. Tapi kita lihat kalau candle ini masih jauh, dia masih berarti dia masih kuat naik teman-teman ya. Berarti ini doji pembalikan tren pasar teman-teman, hati-hati ya. Teman-teman jangan ngambil gini resiko teman-teman ya, mentang-mentang ini doji ya, ini doji teman-teman berani open posisi ke bawah, belum tentu teman-teman. Lihat candle setelah ininya ya, setelah dojinya. Kita lihat pantau di altcoin. Altcoin juga kayaknya trennya masih naik teman-teman ya, tren naik. Coba kita lihat di stokastiknya masih kuat naik. Kita coba open posisi di sini teman-teman ya, di altcoin nanti ya. Kita coba pancing di altcoin. Kita open di titik 31 di altcoin teman-teman. Kita lihat dia masih mau naik atau dia sudah pembalikan arah pasar teman-teman ya. Kita rubah di 75.000, siapkan kompensasinya teman-teman ya, 75.000. Hati-hati teman-teman, jangan banyakkan nol ya. Kita lihat kalau di indikator stokastiknya belum ada tanda-tanda teman-teman ya, belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah pasar atau lekukan teman-teman ya. Kalau ini merah berarti di sini ya, berarti di sini untuk resisten terdekatnya ya. Kalau ini merah teman-teman, kalau ini loss ya, berarti kita bakal kompensasi ke bawah teman-teman. Di kripto dia sudah ada pembalikan arah pasar, kayaknya ini ada tanda teman-teman ya. Kita coba kompensasi di altcoin teman-teman di 75.000. Kalau kita lihat di sininya mau persilangan ya. Kemudian candle ininya juga lebih besar daripada candle hijau teman-teman, candle merahnya. Oke, slow teman-teman, kita siapkan kompensasinya. Kita open posisi di detik 31 di 75.000. Kita teman-teman kita siapkan di 188.000 teman-teman ya, kompensasinya. Awas teman-teman jangan banyakkan nol ya. Kalau kita lihat di sininya sudah ada lekukan ini loh teman-teman ya, sudah ada lekukan. Kita coba pantau di 30 detik, kita lihat slow teman-teman ya. 30 detik masih profit tipis teman-teman ya, hati-hati, biasanya kena sliding teman-teman ya. Kita coba refresh dulu, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sininya, waduh, pasarnya stagnan teman-teman ya, pasarnya berhenti teman-teman, hati-hati ya. Ini profit tipis teman-teman ya. Untuk altcoin kayaknya pasarnya belum stabil nih teman-teman, hati-hati ya. Sementara masih profit ya, profit tipis teman-teman ya. Jangan open posisi lagi di sini teman-teman ya. Di altcoin pasarnya belum stabil. Kita siapkan kompensasi, sorry teman-teman, kita siapkan open posisi di semula ya di 30.000. Kita pindah pasar aja deh, ngeri teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di pasar kripto dia sudah mulai tren baru nih kayaknya teman-teman ya. Dia persilangan tadi gagal di sini teman-teman ya. Di sininya gagal, berarti pasarnya masih sideways. Hati-hati teman-teman. Kita lihat ya, tergantung candle ini teman-teman ya. Kalau candle ini merahnya melebihi candle hijau ini, kita berani open posisi ke bawah di sini teman-teman. Kita lihat altcoin pasarnya masih sideways teman-teman ya, nggak bergerak sedikit pun, hati-hati. Nah, kita coba open posisi di detik 31 di arah bawah teman-teman ya. Oke, kita siapkan kompensasinya dulu teman-teman di 75.000.
75.000 itu dikali 2,5 teman-teman ya, 2,5 dari open posisi kita di 30.000 teman-teman ya. Kalau kita lihat indikator stokastiknya di sini dia masih turun teman-teman, lihat dia berangsur-angsur teman-teman ya, pelan-pelan dia turun, berarti dia ada kemungkinan pasarnya sudah berbalik teman-teman ya. Tapi tunggu dulu, jangan open posisi dulu teman-teman ya. Open posisi lah kalau ini loss teman-teman ya, untuk kompensasinya. Kalau ini masih dalam keadaan kayak gini teman-teman ya, jangan open posisi ya dengan kompensasi teman-teman ya. Kita tunggu dulu teman-teman, kompensasi itu dilakukan setelah open posisi ini loss teman-teman ya. Kalau ini masih belum tahu loss atau profit teman-teman, jangan kompensasi dulu ya, sabar teman-teman, tunggu timingnya ya di detik 31 karena perpindahan candle. Oke, benar teman-teman ya, di sini kita profit ya, kita profit, dia masih turun kayaknya karena kita lihat indikator di sininya tadi sudah juga sudah mulai perlahan turun teman-teman ya di sini ya. Nah di sini teman-teman. Oke, kita balikin lagi teman-teman di open posisi kita awal ya di 30.000 ya. Hati-hati teman-teman, jangan banyakkan 0 ya. Kalau banyakkan 01 aja nah jadi 300.000 dia teman, bahaya. Kita kompensasinya nanti ke berapa teman-teman ya. Oke, kita pantau di altcoin pasarnya masih gini-gini teman-teman, hati-hati, jangan open posisi di pasar kayak gini ya. Itu namanya pasar sideways teman-teman ya, hati-hati ya. Oke, kita coba refresh, masih tetap teman-teman ya, pasarnya masih sideways, bahkan tidak bergerak teman-teman ya. Di sini kita coba lagi di detik 31, kita coba follow the trend teman-teman ya, kita tetap ke bawah. Di sini kita siapkan kompensasinya di 75.000 ya, tetap dikali 2,5 dari open posisi kita semula teman-teman ya di 75.000. Seandainya ini loss teman-teman ya, kita lihat di sininya sebenarnya masih mau kuat turun teman-teman ya, karena di sininya masih 54 ya, 54 poin. Berarti kalau dia naik di sini bakal jadi supportnya teman-teman ya, support terbarunya. Oke, kita lihat di sini ya. Tergantung candle ini teman-teman ya, tergantung candle ini dulu. Kalau candle ini lebih besar daripada candle merah ini, kita berani open posisi ke atas teman-teman untuk kompensasinya. Nah di sini belum tahu teman-teman ya, kita lihat masih beberapa detik lagi. Nah teman-teman ya, ternyata dia masih kuat turun teman-teman ya, karena kita lihat di sini indikatornya tadi juga masih kuat penurunan teman-teman. Nah di sini ya. Oke, profit tipis. Sebenarnya di sini teman-teman ya, kalau kita perhatikan di sininya, dia masih kuat turun teman-teman ya. Nggak ada lekukan atau tanda-tanda untuk tren pembalikan arah pasar teman-teman ya. Oke, hati-hati teman-teman. Di sini kita tetap berubah di 30.000, sorry. Tetap berubah di 30.000, tetap di open posisi kita semula. Nah, ini bakal jadi tren pembalikan pasar kayaknya teman-teman ya. Tergantung sekali lagi kalau ketemu doji, tergantung candle ini teman-teman ya. Kalau candle ini hijau, ada kemungkinan dia bakal jadi tren pembalikan pasar teman-teman ya. Kalau ini merah, berarti dia ada kemungkinan penerusan arah teman-teman ya. Penerusan arah berarti dia masih kuat ke arah bawah gitu teman-teman ya. Coba kita lihat di sininya masih ada lekukan. Kita coba open posisi ke atas teman-teman ya di detik 31. Kalau kita lihat dia ada dorongan ke atas teman-teman ya, detik 31. Kita siapkan kompensasinya dulu teman-teman ya di 75.000 sini ya. Seandainya ini loss ya, seandainya di sini loss. Kalau ini merah nanti berarti pasarnya belum stabil teman-teman, hati-hati ya. Baiknya kita tunggu dulu nanti teman-teman. Nah di sini di altcoin pasarnya sudah mulai mau bergerak di sini teman-teman ya. Lihat di sini dia masih kecil-kecil teman-teman ya, sideways. Oke, kita lihat di sini juga sudah mau ada lekukan tadi teman-teman ya, sudah mau pembalikan pasar teman-teman ya. Hati-hati di sini ya, kalau di sini merah berarti dia bakal ada tren baru teman-teman ya, dia mau bikin tren baru teman-teman. Oke, kita tunggu dulu teman-teman ya, kita tahan dulu ya, jangan kompensasi, kita tunggu pasar yang stabil. Di sini kita coba pantau dulu teman-teman ya. Di sini loss ya, berarti dia bakal ada tren baru teman-teman ya. Kita lihat
dulu teman-teman. Dia sudah menembus di sini ya, sudah menembus support yang ini teman-teman ya, hati-hati ya. Nah di sini kita tetap siapkan dulu di 75.000 ya kompensasi, karena open posisi kita di sini tadi loss teman-teman ya di 30.000. Kita ke altcoin. Nah altcoin dia mau membentuk tren baru sebenarnya teman-teman, kayak gini ya. Nah di sini dia kecil-kecil teman-teman. Kita pantau dulu di kripto kayaknya dia mau persilangan di sininya, sudah dilakukan. Kita coba kompensasi ke atas teman-teman ya. Kompensasi di sini tadi teman-teman, di open posisi kita 30.000 itu loss ya. Kita siapkan di 75.000. Kalau kita lihat indikator bawahnya, stokastik bawahnya sudah mau persilangan ya. Kita coba ke atas di detik 31. Oke, kita siapkan kompensasinya teman-teman di 188.000 ya, seandainya loss 188.000. Hati-hati teman-teman ya, jangan kebanyakan nol ya. Terjadi gagal lagi ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini sudah lembah sebenarnya ya, sudah lembah. Berarti dia kemungkinan sudah jenuh turun teman-teman, karena dia sudah menyentuh lembah ya di sini ya. Kemudian di sini juga ada momen persilangan teman-teman ya. Seharusnya ini profit teman-teman, karena kenapa di sini turunnya dia sudah lembah. Di sini lembah namanya teman-teman ya, lembah ya, sini lembah. Kemudian di sini juga mau terjadi momen persilangan teman-teman. Seharusnya ini profit. Kalau ini loss kita tetap kompensasi ke atas teman-teman ya. Oke, kayaknya ini loss teman-teman ya. Kita tetap kompensasi ke atas di sini ya. Kalau seandainya ini loss, kayaknya ini loss teman-teman ya. Kita tetap kita kompensasi ke arah atas. Kita siapkan kompensasinya teman-teman di terakhir ya, di 470.000 teman-teman ya. 470.000 seandainya loss. Hati-hati teman-teman ya, jangan banyakkan nol. Kalau kita lihat di sininya sudah momen persilangan teman-teman ya, sudah momen persilangan, tapi kita tunggu dulu, masih ada beberapa detik lagi teman-teman ya, sekitar 20 detik lagi teman-teman ya, 23 detik lagi. Kayaknya di sini momen persilangan tadi teman-teman ya. Kalau kita lihat di sininya sudah momen persilangan di sini teman-teman ya. Sekitar 13 detik lagi. Hati-hati teman-teman ya. 8 kemon, sekitar 6 detik lagi. Kalau kita lihat, oh dia masih kuat turun teman-teman. Sebenarnya teman-teman, ini kompensasi terakhir kita ya di 470.000 teman. Kayaknya dia masih kuat turun ke bawah ya. Ini kompensasi kita terakhir teman-teman ya. Kalau seandainya ini loss, ini kompensasi terakhir kita ya. Kita pantau dulu teman-teman. Kita pantau dulu, kita lihat. Oh di sini dia bakal jadi pembalik arah kayaknya teman-teman ya. Tapi kita lihat masih banyak waktu teman-teman ya, masih 30 detik lagi. Kita lihat dulu. Dan di sini teman-teman ya, rentan kena sliding di sini teman-teman ya. Kita tunggu. Masih beberapa detik lagi, masih sekitar 16. Kalau ini turun berarti dia pasarnya masih kuat tren turun teman-teman ya. 4 kayaknya ini profit teman-teman ya, dia masih kuat turun kayaknya teman-teman. Pasar ini sideways, hati-hati teman-teman ya. Pasar ini masih sideways ya. Hati-hati teman-teman ya, karena di sini tadi teman-teman ya, di candle ini sebenarnya dia sudah harus naik teman-teman ya, karena di sini tadi persilangan, dia gagal beberapa kali persilangan teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, momen persilangannya gagal, di sini gagal momen persilangan, di sini gagal teman-teman. Nah di sini baru persilangan. Hati-hati teman-teman, karena pasar kayak gini nih pasar sideways teman-teman, hati-hati ya. Nah di sini dia terjadi momen persilangannya gitu loh teman-teman, hati-hati ya. Kita sudah profit teman-teman ya, sudah profit, kayaknya sudah profit 10% teman-teman ya. Coba kita lihat dulu di tabel manajemen. Saldo awal kita di sini teman-teman ya, 2.996.000 ya di sini. Kita sudah profit di 3.371.000, 3.371.000 ya. Kita sudah profit 13%, cukup teman-teman ya.
cukup ya. Oke, kita sudah profit maksimal 10% per sesinya teman-teman ya. Kalau saya itu per sesinya cukup 10% itu sudah maksimal teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah profit. Kemudian di awal video tadi kita sudah mengajarkan edukasi ya, cara baca SNR, kemudian cara pasang indikator teman-teman ya, termasuk indikator dan garis andalan kita teman-teman ya. Oke, di setiap video selanjutnya kita bakal kasih edukasi teman-teman ya, edukasi di awal videonya teman-teman ya. Kemudian baru kita action tradingnya, kita kejar di 10% profit. Oke teman-teman, ini akun resmi ya. Kita dari 3 juta tadi kita sudah profit sekitar 371.000 ya, sekitar 370.000. Kita sudah profit di 10%. Oke teman-teman, kita cukupkan ya trading kali ini. Nantikan ya video kita selanjutnya untuk edukasi-edukasi yang lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam profit minimal 5%. Bye bye.